Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Julisar selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi Informasi Trisakti School of Management. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan final project kami dengan topik evaluasi pengendalian internal dan rancangan sistem informasi akuntansi. Pada judul, strategi pengendalian sistem informasi akuntansi untuk meminimalisir kesalahan proses produksi dalam Enterprise Resource Planning pada PT OT Group. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Yolanda Rizal Oktaviani dengan NIM 2023700117. Kemudian saya Arianda Pusbajingga dengan NIM 2021700082. Dengan saya Pendala Dibil Binanyimas dengan NIM 2021-70128. Saya Haidar Atsar Al-Munawar dengan NIM 2022-735. Saya Teddy Dwi Marata Ginting dengan NIM 2023-780. Kemudian, pada saat kali ini akan dibawakan oleh Jingga. Yang pertama itu latar belakang. Kondisi dunia bisnis saat ini telah berkembang semakin kompleks. Perusahaan harus dapat memaksimalkan berbagai sumber daya yang ada dan memadukan bisnis dengan teknologi. Peran perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan dan nilai tambah ekonomi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, biaya, melalui kecepatan dan ketetapan informasi. Investasi tepat dalam bidang teknologi informasi akan dapat menciptakan competitive advantage bagi perusahaan. Penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi kinerja, karena informasi tersedia dan dibutuhkan dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung berbagai aktivitas perusahaan. Salah satu cara untuk dapat menuju kesuksesan dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan peningkatan sistem informasi untuk menghasilkan manajemen lebih efektif dan efisien dalam proses bisnis yang ada, yaitu dengan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP diintegrasikan dari paket perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan bersifat keuangan, sumber daya manusia, menyediakan supply chain, dan fungsi informasi pelanggan. Strategi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sesuatu yang besar dan mahal. Strategi ERP sering mengonsumsi sebagian waktu dan sumber daya perusahaan, namun kawasan Asia Tenggara dihadapi banyak tantangan dengan strategi ERP. Penggunaan utama dari sistem ERP yaitu perusahaan multinasional. Untuk perusahaan menengah belum sepenuhnya mencakup manfaat sistem ERP. Dengan mengintegrasikan semua fungsi bisnis, skala ekonomi diperoleh dan keuntungan biaya operasi bisnis signifikan. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan operasi semakin jauh. Sistem perusahaan memberikan tulang punggung informasi, kontrol komunikasi untuk sebuah perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ERP adalah PT Orang Tua Group atau yang disebut dengan OT, menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan yang bertahap internasional perlu didukung dengan sistem informasi handal dan bertaraf internasional. PT Orang Tua Group atau yang disebut dengan OT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman serta produk konsumsi lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1948 yang dikenal dengan merek terkenal seperti Orang Tua, Tenggo, dan lain-lain. Sudah menggunakan sistem IT yang terintegrasi pada tahun 1900. Perusahaan bisnis intelijen atau yang disebut dengan BI. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis apakah strategi sistem ERP di dalam perusahaan sukses atau tidak, yang diukur dari segi ERP Critical Success Factor atau yang disebut dengan CSV, antara lain top management support,
teamwork dan composition, enterprise-wide composition, and project management. Program terhadap ERP sukses terdiri dari dimensi yaitu sistem quality, information quality, individual impact, dan organization impact. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja penyebab utama kesalahan dalam proses produksi pada sistem ERP pada PT Otto Group. Yang kedua itu, bagaimana strategi pengembangan sistem informasi akuntansi yang tepat untuk meminimalkan kesalahan proses produksi. Yang ketiga itu adalah bagian implementasi sistem informasi akuntansi yang telah dikembangkan dapat meningkatkan integrasi dan kinerja sistem ERP pada PT Otto Group. Yang terakhir itu bagaimana sistem informasi akuntansi saat ini digunakan PT Otto Group dapat diidentifikasikan dan dievaluasi. Tujuan penelitian terdiri dari 4, yaitu yang pertama menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan di PT Otto Group. Yang kedua itu ada mengidentifikasi penyebab kesalahan proses produksi dalam sistem ERP. Yang ketiga itu adalah menyusun strategi pengembangan sistem informasi akuntansi yang efektif untuk meminimalkan kesalahan produk. Yang terakhir itu adalah memberikan rekomendasi pengembangan sistem yang dapat diintegrasikan dengan sistem ERP untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, terdiri dari 4. Yang pertama itu ada menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan di PT Otto Group. Yang kedua itu mengidentifikasi penyebab kesalahan proses produksi dalam sistem ERP. Yang ketiga itu ada menyusun strategi pengembangan sistem informasi akuntansi yang efektif untuk meminimalkan kesalahan produksi. Yang terakhir itu ada memberikan rekomendasi pengembangan sistem yang dapat diintegrasikan dengan sistem ERP untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya bab 2, landasan teori. 2.1 Enterprise Resource Planning. 2.1.1 pengertian dari Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola proses bisnis utama suatu organisasi dalam satu platform perangkat lunak terpadu. ERP bertujuan untuk menyatukan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, logistik, dan lainnya. Di sini ada 5 karakteristik utama ERP. Yang pertama itu ada integrasi data dan fungsi bisnis. ERP menggabungkan data dan berbagai departemen ke dalam satu sistem tunggal. Misalnya data penjualan dari departemen pemasaran dapat langsung mempengaruhi perencanaan produksi atau pengelolaan inventaris. Yang kedua ada arsitektur modular. Sistem ERP terdiri dari modul-modul yang mewakili fungsi-fungsi utama organisasi seperti keuangan dan akuntansi, manufaktur dan produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasok, manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga, real time atau akses waktu nyata. ERP memungkinkan informasi diperbarui secara otomatis dan dapat diakses kapan saja. Misalnya saat stok barang diperbarui di gudang, data tersebut langsung terlihat di departemen lainnya. Yang keempat, itu kemampuan standarisasi proses bisnis. ERP mengadopsi best practice, praktik terbaik yang tertanam dalam sistem untuk membantu organisasi menjalankan operasinya secara efisien.
Standarisasi ini juga membantu organisasi dengan banyak cabang atau lokasi untuk tetap konsisten. Yang kelima ada interoperabilitas. ERP dirancang untuk beroperasi lintas departemen dan terkadang lintas organisasi. Contohnya integrasi dengan pemasok dan pelanggan. Dengan mengimplementasikan sistem ERP, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan koordinasi antar unit bisnis. Next. Selanjutnya titik 2.1.2 manfaat ERP itu ada 10. Yang pertama, integrasi data dan sistem. ERP menyatukan data lebih dari seluruh fungsi bisnis dalam satu sistem dengan satu sistem yang terintegrasi. Manfaat dari integrasi data sistem ini yaitu eliminasi fragmentasi data. Sistem ERP menggantikan sistem informasi terpisah yang digunakan oleh masing-masing departemen dengan satu platform terpusat. Lalu konsistensi data. Data yang diinput satu kali di salah satu bagian organisasi akan otomatis tersedia untuk digunakan di bagian lain, sehingga mengurangi resiko inkonsistensi. Yang ketiga, memudahkan akses informasi. Data dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi operasional. ERP meningkatkan efisiensi operasional organisasi melalui otomatisasi proses, pengurangan tugas berulang, pengurangan kesalahan manusia, dan optimasi alur kerja, yaitu proses bisnis dirancang untuk menggunakan praktik terbaik untuk meningkatkan kelancaran operasional. Yang ketiga ada visibilitas dan transparansi. ERP memberikan visibilitas dan transparansi yang lebih baik melalui operasional organisasi, mencakup pemantauan real-time, pelaporan yang akurat, dan peningkatan akuntabilitas. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan menyediakan data yang relevan dan terkini, ERP membantu organisasi dalam pengambilan keputusan lebih baik, seperti akses cepat ke informasi penting, analitik data yang mumpuni. Sistem ERP dilengkapi dengan alat analitik yang memungkinkan pengolahan data menjadi wawasan yang berguna. Yang ketiga, mendukung perencanaan strategis. Menerima kolaborasi antar departemen. ERP mendorong kerjasama antar departemen melalui berbagi informasi dalam satu platform, koordinasi yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi tim. Nomor 5, skalabilitas dan adaptabilitas. ERP dirancang untuk tumbuh bersama organisasi. Manfaat yang diperoleh meliputi kemampuan menangani perubahan skala operasional, kustomisasi sistem, dan dukungan multi-lokasi dan multi-data uang. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan pelanggan. ERP meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pengolahan data yang lebih baik dan proses yang lebih cepat, seperti pemrosesan yang lebih cepat, seperti pesanan, pertanyaan, dan keluhan, personalisasi layanan, dan pengelolaan hubungan pelanggan. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap regulasi. ERP membantu organisasi memenuhi standar hukum dan regulasi dengan lebih mudah, seperti dokumentasi yang terpusat, pelaporan yang konsisten, dan pengelolaan risiko. Yang kesembilan, penghematan biaya jangka panjang. Walaupun implementasi ERP membutuhkan investasi awal yang besar,
manfaat finansial jangka panjang dari ERP mencakup pengurangan biaya operasional, optimisasi inventaris, dan peningkatan produktivitas karyawan. Yang ke-10 adalah kemampuan analitik dan pelaporan. ERP menyediakan alat analitik pelaporan yang membantu organisasi memahami kinerja bisnis secara mendalam, seperti laporan waktu nyata atau real time, pemantauan key performance indicator atau KPI, dan analisis histori dan prediktif. Next. Selanjutnya ada 2.3 dan 2.1.3 dan 2.1.4. Yang 2.1.3 adalah implementasi dari Enterprise Resource Planning atau ERP. Implementasi ERP adalah proses strategi yang melibatkan berbagai tahapan untuk menggantikan sistem lama dengan sistem operasi yang terintegrasi yang baru. Proses ini dirancang untuk memastikan organisasi dapat memaksimalkan manfaat ERP seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan lebih baik, dan koordinasi antar departemen. Selanjutnya, 2.1.4 adalah tahapan bagaimana perusahaan mengimplementasikan ERP. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap pertama, memulai proyeksi implementasi dengan ERP dengan persiapan yang matang, seperti identifikasi tujuan implementasi dan pemilihan tim proyek. Yang kedua, pemilihan sistem ERP. Tahapan ini mencakup identifikasi dan pemilihan perangkat lunak ERP yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, seperti evaluasi vendor, kesesuaian dengan proses bisnis, demonstrasi produk, negosiasi kontrak. Yang ketiga, analisis dan desain. Tahapan ini melibatkan analisis proses bisnis yang ada dan merancang konfigurasi sistem ERP, seperti analisis kebutuhan, konfigurasi sistem, dan pengambilan keputusan kustomisasi. Yang keempat, ada pengembangan dan kustomisasi. Pada tahap ini, perangkat lunak ERP dikonfigurasi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama, melakukan perubahan pada sistem ERP agar sesuai dengan proses bisnis yang spesifik. Yang kedua, migrasi data atau pemindahan dari sistem lama ke sistem ERP yang baru, dan integrasi sistem. Yang kelima, pengujian atau testing. Sistem ERP diuji secara menyeluruh untuk memastikan kelayakannya, seperti pengujian model individu, pengujian integrasi, pengujian pengguna akhir atau user acceptance testing, dan simulasi operasional. Yang keenam ada implementasi pelaksanaan sistem ERP yang mencakup metode implementasi itu ada 2, Big Bang dan Phase Rollout. Lalu pelatihan pengguna, pelatih karyawan untuk menggunakan sistem baru secara efektif, dan migrasi data final. Yang ketujuh, dukungan dan pemeliharaan atau support dan maintenance. Tahapan akhir ini bertujuan untuk memastikan sistem ERP berjalan dengan baik setelah diimplementasi. Next. Oke, baik. Ini kita masuk ke 2.2 terkait dengan pengertian akuntansi. Definisi dari akuntansi itu sendiri adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan ini seperti investor, masyarakat, dan pemerintahan, dan yang lain-lainnya. Tujuannya
untuk membantu perusahaan mengelola keuangan dengan mencatat transaksi seperti transaksi penjualan, pembayaran, maupun pinjaman yang nantinya akan dirangkum dalam suatu laporan keuangan. Informasi ini digunakan oleh manajer, investor, kreditur, dan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja, melakukan pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan. Untuk langkah-langkah umum di akuntansi itu sendiri ada 3. Yang pertama mengidentifikasikan, yaitu menentukan transaksi yang relevan bagi organisasi, kemudian melakukan pencatatan transaksi dalam buku akuntansi, dan yang ketiga menyajikan informasi dalam laporan keuangan, bisa berupa laporan laba rugi, neraca, maupun arus kas. Yang selanjutnya itu pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mendukung kebutuhan organisasi mulai dari mencatat transaksi harian hingga membantu dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi itu untuk mengumpulkan data operasional, kemudian untuk mengolah data menjadi informasi seperti laporan kinerja, penjualan kredit, dan untuk mendukung evaluasi, audit, dan perencanaan strategi. Untuk komponen itu sendiri terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu pengguna dan pengelola sistemnya, dan yang kedua terdapat prosedur, dan yang ketiga mengandung informasi keuangan dan operasional. Yang keempat terdapat software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, dan yang kelima teknologi pendukungnya seperti komputer, jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya manfaat dari sistem informasi akuntansi. Di sini ada 3 manfaat utama. Yang pertama itu mendukung pengelolaan. Jadi sistem informasi akuntansi membantu manajemen untuk ngawasin sumber daya dan aset-aset di perusahaan melalui laporan keuangan mereka. Kemudian untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi yang didapat dari sistem informasi akuntansi itu laporan keuangannya dia akan menyediakan data olahan seperti anggaran, proyeksi, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk perusahaan. Kemudian untuk operasional harian, itu siap bermanfaat untuk mempermudah pencatatan transaksi, inventaris, dan penggajian secara otomatis. Untuk faktor efektivitasnya, sistem informasi akuntansi ini ada 3. Yang pertama itu ruang lingkup, di mana data internal dan eksternal digunakan untuk membuat budgeting atau perencanaan. Kemudian dari segi ketepatan waktu, dia harus informasinya itu harus cepat dan relevan sehingga bisa efektif digunakan. Yang ketiga yaitu agregasi, di mana datanya itu harus ringkas dan terstruktur agar lebih mudah untuk dianalisis, terutama untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada definisi dan komponen siklus produksi. Definisi siklus produksi adalah rangkaian langkah-langkah yang dilalui dalam proses pembuatan produk mulai dari perencanaan hingga pengiriman kepada pelanggan. Proses ini bertujuan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas tinggi dan biaya yang efisien. Kemudian ada komponen siklus produksi. Itu ada 1. Desain produk, 2. Perencanaan dan penjadwalan, 3. Pengadaan bahan baku, 4. Operasi produksi, 5. Kontrol kualitas, 6. Pengemasan dan pengiriman, 7. Distribusi, kemudian ke-8 layanan pelanggan. Next. Fungsi utama dalam siklus produksi. 1. Siklus penjualan.
memiliki tanggung jawab untuk menerima pesanan dari pelanggan dan meneruskannya. Namun jika perusahaan menggunakan sistem MRP dalam proses bisnisnya, maka fungsi penjualan bertugas melayani pesanan pelanggan berdasarkan persediaan barang jadi. 2. Fungsi produksi bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dan fungsi penjualan. Next. Ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. 4. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. 5. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Next. Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. 1. Pengelolaan informasi keuangan. SIA membantu dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi keuangan yang relevan untuk kegiatan produksi. Kedua, pemantauan persediaan. SIA berfungsi untuk memantau persediaan bahan baku dan barang dalam proses. 3. Pelaporan dan analisis kinerja. Sistem ini menyediakan laporan yang relevan tentang kinerja produksi, termasuk analisis biaya dan efisien. Next. Empat, pengendalian internal. Untuk memastikan bahwa semua transaksi produksi dicatat dengan benar dan bahwa semua aktivitas produksi diotorisasi sesuai dengan kebijakan perusahaan. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh SIA menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis. 6. Integrasi proses bisnis. SIA mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis yang terkait dengan siklus produksi seperti pengadaan, produksi, dan penjualan. Next. Jenis kesalahan dalam proses produksi. 1. Kesalahan manusia atau human error. Kesalahan ini seringkali disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya perhatian dari operator. Contoh, salah mengukur saat pemotongan bahan. Kemudian ada kegagalan dalam proses pengecatan yang mengakibatkan warna tidak sesuai. Next. Kedua, kesalahan proses. Ini merujuk pada kesalahan yang terjadi selama tahapan produksi itu sendiri, seperti penggunaan metode yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada proses pengolahan yang tidak efisien, yang menyebabkan cacatnya produk. Ketiga, kesalahan mesin. Kerusakan atau ketidakberfungsian mesin dapat menyebabkan kesalahan dalam produksi. Contohnya, kerusakan pada alat berat yang mengganggu alurnya produksi. Next. Keempat, kesalahan material. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai atau cacat juga dapat menyebabkan masalah dalam produksi. Contoh, bahan baku yang memiliki kualitas rendah dan kesalahan dalam pemilihan jenis material untuk produk tertentu. Kelima, kesalahan informasi. Kurangnya komunikasi atau informasi yang jelas mengenai prosedur kerja dapat mengakibatkan kesalahan. Contoh, instruksi kerja yang tidak lengkap, sehingga operator salah memahami langkah-langkah produksi. Next. Keenam, keterlambatan dan pemborosan.
Keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau pemborosan waktu dan sumber daya selama proses produksi juga merupakan bentuk kesalahan yang dapat mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Next. Kemudian ada dampak kesalahan produksi terhadap operasional perusahaan. Itu ada dua dampak, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung itu meliputi ada penurunan kualitas produk, peningkatan biaya produksi, penundaan pengiriman, dan penurunan produktivitas. Kemudian di dampak tidak langsung itu ada kerugian finansial, dan kerusakan reputasi, kehilangannya pelanggan, gangguan hubungan dengan supplier, dan yang terakhir peningkatan tingkat stres karyawan. Next. Kemudian ada faktor penyebab kesalahan produksi dalam ERP. 1. Sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan karyawan yang tidak terlatih dengan baik dalam menggunakan sistem ERP dapat menyebabkan kesalahan input data. Kedua, ada keterlibatan pengguna. Itu rendahnya partisipasi penggunaan akhir dalam proses implementasi ERP dapat mengakibatkan ketidakpuasan. Lalu yang kedua, proses dan standar operasional. Itu tidak adanya SOP. Kurangnya SOP menyebabkan kebingungan di kalangan operator. Kemudian proses manual menyebabkan ketidakakuratan dan keterlambatan dalam laporan hasil produksi. Yang ketiga, masalah teknologi. Infrastruktur yang tidak memadai. Masalah terkait infrastruktur TI seperti bandwidth, internet yang rendah dapat menghambat kinerja ERP dan menyebabkan delay dalam pengolahan data. Keempat, customisasi berlebihan. Customisasi yang berlebihan pada perangkat lunak ERP dapat mengakibatkan kompleksitas yang tidak perlu dan meningkatkan resiko kesalahan dalam penggunaan sistem. Yang kelima, budaya perusahaan. Itu resistensi terhadap perubahan. Budaya perusahaan yang tidak mendukung perubahan dapat menghambat adopsi sistem ERP baru, sehingga karyawan mungkin enggan untuk mengikuti prosedur baru, berujung pada kesalahan dalam produksi. Next. Berikutnya ada penerapan ERP dalam siklus produksi. Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP dalam siklus produksi penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi di perusahaan manufaktur seperti OT Group. ERP berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai fungsi dalam perusahaan, dimulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir. Berikut ini aspek-aspek mengenai penerapan ERP dalam siklus produksi. Yang pertama itu adalah pengelolaan produksi yang terkoordinasi, di mana ERP memudahkan pelacakan status produksi dari perencanaan hingga ke bagian pengiriman. Kemudian, adanya informasi terpusat meningkatkan koordinasi antar departemen seperti produksi, penjualan, dan pengadaan. Dan yang terakhir, ada jadwal produksi dapat dioptimalkan berdasarkan kapasitas dan sumber daya. Berikutnya. Yang kedua, ada manajemen persediaan yang efektif, di mana ERP menyediakan visibilitas real-time terhadap stok dan bahan baku. Berikutnya ada meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok dengan pengambilan keputusan cepat. Dan kemudian ada membantu peramalan persediaan dan perencanaan produksi menggunakan analisis data. Untuk yang ketiga, ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang pertama, ada pemantauan mutu produksi, memastikan standar kualitas terpenuhi. Yang kedua, ada masalah kualitas dapat diatasi proaktif sebelum produk sampai ke pelanggan. Dan yang terakhir, ada sistem pelacakan produk mendukung transparansi dan keabsahan. Next. Aspek yang keempat adalah pemantauan kinerja produksi secara real-time,
di mana dashboard ERP memungkinkan identifikasi area perbaikan dan pengambilan keputusan secara strategis. Kemudian, visabilitas lintas departemen membantu mendeteksi penundaan dan meminimalkan kesalahan. Lalu aspek yang kelima ada koordinasi antar departemen, di mana data terintegrasi meningkatkan komunikasi real-time antar departemen. Kemudian adanya perubahan permintaan pelanggan dapat segera ditindaklanjuti. Lalu ada ERP mendukung keamanan informasi dan akses data yang relevan bagi tiap tim. Dan yang terakhir mendorong kolaborasi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan perusahaan. Berikutnya. Kemudian pembahasan berikutnya ada keterbatasan ERP dalam pengelolaan produksi. Penerapan ERP telah menjadi strategi utama bagi banyak perusahaan untuk mengoptimalkan operasional bisnis dan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Di Indonesia itu sendiri, kebutuhan akan sistem ERP semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kompleksitas bisnis yang kian bertambah. Di mana yang pertama, itu ada biaya implementasi yang tinggi. ERP membutuhkan investasi besar pada awalnya seperti lisensi, infrastruktur, pelatihan, dan konsultasi. Kemudian menjadi tantangan utama bagi UKM yang akan memulai bisnisnya. Kemudian ada juga tentang solusinya, di mana gunakan ERP berbasis cloud dengan model berlangganan atau adopsi modul secara bertahap. Kemudian yang kedua ada kompleksitas dan waktu implementasi, di mana tantangan meliputi imigrasi data, analisis kebutuhan, pemilihan vendor, dan pelatihan karyawan. Kesalahan kecil dapat mempengaruhi operasional secara luas, di mana solusinya adalah perencanaan mendalam dan pengawasan setiap tahap implementasi. Berikutnya, yang ketiga ada kesulitan karyawan beradaptasi, di mana banyak karyawan sulit beralih dari sistem lama ke ERP yang lebih kompleks. Ketidakmampuan adaptasi berdampak negatif pada kinerja individu dan tim, di mana solusinya adalah melakukan sosialisasi, pelatihan intensif, pendampingan transisi, dan komunikasi terbuka. Kemudian yang keempat ada proses implementasi memakan waktu lama, di mana tahapan utama yang memakan waktu meliputi yang pertama ada perencanaan, yaitu penentuan skop, tujuan, anggaran, dan timeline. Yang kedua ada kustomisasi sistem sesuai workflow perusahaan. Yang ketiga, migrasi data dari sistem lama. Yang keempat adalah pelatihan pengguna untuk adaptasi ke sistem baru. Yang kelima, ada pengujian menyeluruh sebelum implementasi penuh, di mana solusinya implementasi bertahap untuk mengurangi gangguan operasional. Lalu berikutnya. Dan yang terakhir ada keamanan data, di mana ancaman siber menjadi risiko utama dalam ERP. Solusinya adalah menerapkan enkripsi, kontrol akses ketat, dan pemantauan keamanan. Pilih penyedia ERP dengan standar keamanan internasional. Next. Masuk ke materi berikutnya adalah penggunaan API untuk integrasi sistem produksi. API, atau singkatan dari Application Programming Interface, adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data melalui seperangkat aturan, protokol, dan titik akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. API itu sendiri berfungsi sebagai penghubung yang menyembunyikan kompleksitas sistem internal, sehingga pengembang hanya perlu memahami fungsi-fungsi yang tersedia tanpa mengetahui bagaimana mereka digunakan. API itu sendiri dapat digunakan dalam berbagai bentuk seperti REST, SOAP, grep-all, atau WebSocket. Setiap bentuk memiliki fitur dan cara kerja yang unik, di mana API biasanya digunakan untuk menggabungkan layanan pihak ketiga seperti pembayaran, aplikasi peta, atau autentikasi. Ini juga membantu mengembangkan aplikasi yang lebih modular, efektif, dan berskalabel, yang memungkinkan interaksi data yang cepat dan aman antar sistem, di mana karakteristik yang pertama memudahkan komunikasi antar sistem. API menghubungkan berbagai sistem, yaitu ERP, manajemen inventaris, akuntansi, dan analitik, untuk bertukar data secara instan. Kemudian menghindari proses manual, meningkatkan kecepatan dan akurasi aliran informasi. Contohnya, sistem inventaris otomatis memperbarui data stok untuk laporan keuangan yang lebih akurat. Yang kedua, ada otomatisasi proses bisnis.
API memungkinkan data produksi terintegrasi ke sistem inventaris, akuntansi, dan analitik secara real-time, di mana mengurangi duplikasi kerja dan kesalahan manusia. Kemudian mendukung pengelolaan data besar dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan teknologi analitik. Berikutnya. Yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas. API memungkinkan pembaruan atau pergantian komponen sistem tanpa mengganggu operasional, di mana sistem berbasis API mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan biaya yang lebih efisien, membantu bisnis tetap kompetitif. Berikutnya. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pemanfaatan cloud computing dalam ERP. Cloud computing adalah model penyampaian layanan teknologi informasi yang memungkinkan pengguna mengakses, mengelola, dan menyimpan data serta aplikasi melalui internet tanpa perlu memiliki infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras fisik. Layanan cloud menyediakan berbagai jenis sumber daya seperti penyimpanan, server, dan perangkat lunak yang dikelola oleh penyedia layanan cloud dan dapat diakses dari perangkat manapun yang terhubung ke internet. Dalam sistem ERP, cloud computing ini memberikan banyak keuntungan, terutama bagi perusahaan seperti PT OT Group yang berusaha untuk mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Jadi, manfaat dalam cloud computing dalam ERP yang pertama itu adalah pengurangan biaya investasi, di mana cloud ERP mengurangi biaya awal karena tidak memerlukan perangkat keras fisik. Kemudian yang kedua adalah model berbasis langganan memungkinkan pembayaran sesuai penggunaan, mengurangi beban pemeliharaan dan pembangunan. Berikutnya ada kemudahan akses, di mana cloud ERP memungkinkan akses secara real-time dari berbagai perangkat, kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Kemudian, memfasilitasi kolaborasi antar departemen, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung produktivitas tanpa batas lokasi. Next. Yang terakhir ada skalabilitas yang mudah. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis seperti peningkatan kapasitas penyimpanan atau server tanpa biaya besar. Kemudian memastikan efisiensi anggaran dengan hanya membayar sumber daya yang digunakan, mendukung fleksibilitas operasional. Berikutnya. Oke, masuk pembahasan berikutnya, yaitu otomatisasi proses menggunakan IoT dan AI. IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, yang memungkinkan perangkat untuk mengumpulkan, bertukar, dan memproses data secara otomatis. Jadi contoh perangkat IoT ini termasuk sensor, perangkat pakaian, dan alat rumah tangga yang pintar, yang dapat berinteraksi dengan sistem lain tanpa campur tangan manusia. Kemudian ada AI atau Artificial Intelligence, adalah cabang ilmu komputer yang berkonsentrasi pada pembuatan sistem atau mesin yang memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia dalam hal seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI itu sendiri membantu berbagai industri meningkatkan otomatisasi dan keakuratan dalam berbagai aplikasi. Kemudian, otomatisasi proses menggunakan IoT dan AI telah menjadi pilar utama dalam transformasi industri, khususnya dalam konteks sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Di sisi lain, kecerdasan buatan atau AI mengambil peran penting dalam mengolah dan menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat dalam IoT. Dalam konteks manufaktur, AI dapat digunakan untuk memprediksi kapan mesin membutuhkan perawatan, mengoptimalkan jadwal produksi, dan bahkan mengidentifikasi pola-pola yang tidak terdeteksi oleh manusia. Di PT Otto Group, penerapan teknologi ini dapat membantu meminimalisir kesalahan dalam proses produksi. Kemudian, pembahasan pemanfaatan IoT dan AI dalam otomatisasi proses yang pertama adalah pemantauan real-time. IoT memungkinkan pemantauan data operasional mesin secara langsung, seperti suhu, tekanan, dan keausan. Deteksi dini masalah meminimalkan downtime, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan perbaikan preventif. Lalu yang kedua adalah optimalisasi perencanaan dengan AI. AI menganalisis data historis dan tren pasar untuk memperkirakan permintaan dengan akurasi tinggi.
Kemudian membantu mengelola stok lebih efisien, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada otomatisasi proses operasional. AI mengotomatisasi respons pelanggan melalui chatbot, mempercepat layanan dan meminimalkan kesalahan. Kemudian, teknologi otomatis seperti robot di gudang mempercepat pengambilan, pengepakan, dan pengiriman bahan. Lalu yang keempat ada pemeliharaan prediktif, di mana kombinasi IoT dan AI memprediksi potensi kerusakan mesin berdasarkan data historis dan real-time. Kemudian memungkinkan pemeliharaan terencana, mengurangi biaya perbaikan, dan mencegah downtime tak terduga. Lalu yang kelima ada perbaikan kelanjutan, di mana analisis data dari IoT dan AI membantu mengidentifikasi pola untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian mendukung PT OT Group dalam pengambilan keputusan untuk kinerja yang lebih optimal secara berkelanjutan. Next. Materi berikutnya ada keamanan data dalam sistem berbasis cloud ERP. Keamanan data dalam sistem berbasis cloud, khususnya untuk aplikasi ERP, menjadi aspek krusial bagi perusahaan seperti PT OT Group. Dengan meningkatnya ancaman siber dan kebutuhan untuk melindungi data sensitif, pemahaman yang mendalam tentang keamanan data di cloud sangat penting. Kemudian pembahasan yang pertama ada enkripsi data, di mana data dalam cloud dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Hanya pengguna dengan kunci deskripsi yang dapat membaca data sehingga informasi tetap aman, meski terjadi pelanggaran keamanan. Lalu yang kedua ada kontrol akses dan autentikasi berlapis. Akses data dibatasi hanya untuk pengguna berwenang sesuai peran mereka. Kemudian autentikasi multifaktor atau MFA menambah lapisan keamanan untuk mencegah akses tidak sah. Berikutnya. Ada pemulihan bencana dan redundansi data, di mana penyedia cloud memastikan pemulihan cepat melalui backup terjadwal dan pusat data cadangan global. Kemudian, redundansi memastikan data tetap tersedia meski terjadi kerusakan atau serangan siber. Dan yang terakhir ada pembaruan keamanan otomatis, di mana penyedia cloud secara rutin memperbarui patch keamanan untuk melindungi data dari ancaman terbaru, di mana proses otomatis ini memastikan sistem selalu menggunakan teknologi keamanan terkini. Selanjutnya 3.5 strategi pengembangan sistem informasi akuntansi, integrasi sistem untuk meminimalisir kesalahan. Yang pertama itu ada identifikasi sistem yang perlu diintegrasikan, yaitu penting untuk mengidentifikasi sistem yang perlu diintegrasikan untuk memastikan tujuan integrasi tercapai. Selanjutnya yang kedua itu pilih solusi integrasi yang kompatibel, yaitu tersedia berbagai solusi integrasi seperti integrasi point-to-point, middleware, dan integrasi berbasis IP. Pilih salah satu paling sesuai dengan tujuan integrasi dan sistem terlibat, akan memastikan integrasi berjalan lancar dan tanpa gangguan. Yang kedua itu adalah bekerja dengan ahli integrasi sistem, yaitu penting untuk bekerja sama dengan para ahli integrasi sistem untuk merencanakan dan melaksanakan proses integrasi secara efektif. Para ahli dapat memberikan solusi yang disesuaikan dan mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat itu pastikan keamanan dan privasi, yaitu keamanan dan privasi merupakan aspek penting dari setiap proses integrasi sistem. Penting untuk memastikan bahwa data dilindungi setiap saat dan persyaratan privasi terpenuhi. Yang kelima itu perencanaan dan penganggaran yang tepat, yaitu perencanaan dan penganggaran yang tepat penting untuk menghindari biaya yang tidak perlu dan memastikan keberhasilan proyek, termasuk mengidentifikasi, menilai biaya integrasi, serta sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan integrasi. Yang keenam, yaitu komunikasikan manfaat integrasi sistem kepada karyawan. Jadi, komunikasi merupakan kunci keberhasilan setiap proses integrasi sistem. Jadi, penting untuk
mengomunikasikan manfaat integrasi kepada karyawan, dan memberikan pelatihan serta dukungan untuk membantu beradaptasi dengan sistem yang dan proses baru. Yang terakhir itu memantau dan mengoptimalkan. Jadi setelah menerapkan sistem, pantau kinerja secara berkala dan optimalkan sesuai kebutuhan. Ini akan memastikan bahwa sistem terus memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya, strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, 3.5.2 penggunaan teknologi API dan cloud computing. Application Programming Interface adalah sekumpulan protokol dan alat yang memungkinkan berbagai aplikasi untuk saling berkomunikasi dalam konteks ERP. API digunakan untuk mengintegrasikan sistem ERP dengan aplikasi pihak ketiga, perangkat lunak khusus, atau layanan lain. Peran API dalam ERP. API memungkinkan ERP untuk berfungsi secara dinamis dan terhubung dengan berbagai sistem eksternal, seperti integrasi sistem, akses real-time. API memungkinkan pengambilan dan perbaruan data secara real-time, mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat, pengurangan ketergantungan pada sistem tertutup. Dengan API, perusahaan dapat menambahkan fitur baru atau mengintegrasikan teknologi baru tanpa harus memodifikasi inti sistem ERP. Selanjutnya, peningkatan skalabilitas. Sistem ERP menggunakan API dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis, misalnya menambahkan model baru atau terhubung ke layanan cloud. Contoh implementasi API dalam ERP. Contohnya ada 3, integrasi dengan layanan keuangan. API menghubungkan ERP dengan bank atau menghubungkan ERP dengan bank untuk pengelolaan pembayaran, rekonsiliasi otomatis, dan pelaporan keuangan. Pengelolaan persediaan, ERP dapat menggunakan API untuk terhubung dengan sistem manajemen rantai pasok guna melacak stok secara real-time. Yang ketiga, otomasi proses. API memungkinkan otomatisasi alur kerja seperti pemrosesan pemesanan, penjadwalan produksi, atau pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, tantangan dalam menggunakan API. Meskipun API menawarkan fleksibilitas, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti keamanan data. API harus dirancang dengan enkripsi dan autentikasi yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, ketergantungan kepada vendor. Perusahaan seringkali bergantung pada vendor untuk perbaharuan dan perbaikan API. Kompatibilitas. Yang ketiga, kompatibilitas. Tidak semua ERP mendukung API secara langsung, sehingga perlu pengembangan tambahan. Selanjutnya, penggunaan API dan cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet. Dalam konteks ERP ini merujuk pada solusi ERP berbasis cloud yang di-host oleh penyedia pihak ketiga, layanan pihak ketiga. Jenis cloud computing untuk ERP ada 3, public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Public cloud itu ERP di-host pada infrastruktur umum yang digunakan oleh banyak perusahaan seperti Microsoft Azure atau AWS. Private cloud adalah ERP di-host pada infrastruktur khusus yang hanya digunakan oleh satu perusahaan. Hybrid cloud kombinasi public cloud dan private cloud, kemudian memungkinkan fleksibilitas antara penyimpanan data lokal dan cloud. Selanjutnya,
Contoh implementasi ERP berbasis cloud. Yang pertama ada ERP untuk UKM atau ERP bisnis kecil dan menengah dapat menggunakan solusi cloud seperti NetSuite atau SAP Business by Design untuk menghindari investasi besar dalam infrastruktur IT. Operasi multinasional perusahaan dengan lokasi di berbagai negara dapat menggunakan cloud ERP untuk mengintegrasikan data lintas lokasi tanpa perlu instalasi fisik di setiap kantor. Cloud yang ketiga, pengelolaan rantai pasok. Cloud ERP memungkinkan pelacakan real-time dari pemasok produsen hingga pelanggan. Selanjutnya ada tantangan penggunaan cloud computing. Yang pertama, ketergantungan kepada koneksi internet. ERP berbasis cloud memerlukan koneksi internet yang stabil untuk memastikan akses yang konsisten. Yang kedua, keamanan privasi data. Meskipun penyediaan cloud menawarkan keamanan tingkat tinggi, ada risiko pelanggan data atau akses tidak sah. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan di cloud memenuhi persyaratan hukum dan regulasi lokal. Kolaborasi API dan cloud computing dalam ERP. Yang pertama, integrasi layanan cloud. API memungkinkan ERP berbasis cloud terhubung dengan aplikasi pihak ketiga seperti sistem analitik data dan platform Internet of Things. Otomasi berbasis cloud. API digunakan untuk mengintegrasi ERP dengan platform cloud lainnya guna mendukung proses bisnis otomatis seperti pelaporan keuangan atau pemantauan rantai pasok. Yang ketiga, peningkatan kinerja dan skalabilitas. Dengan cloud computing, ERP dapat diakses secara global, sementara API memungkinkan penyesuaian lokal tanpa mengganggu sistem inti. Selanjutnya di 3.5.3 terkait dengan pengendalian internal dan audit sistem. Di mana perbedaannya yang pertama di pengendalian internal itu suatu sistem yang tujuannya untuk melindungi dan memastikan bahwa laporan keuangan itu terpercaya, asli dan dapat diandalkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan mematuhi aturan atau standar yang berlaku. Pengendalian internal ini juga membantu manajemen untuk mengawasi aktivitas terutama saat wewenang didelegasikan. Sedangkan audit internal itu merupakan kegiatan penilaian independen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian, mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi. Audit internal ini memastikan laporan keuangan itu akurat, operasionalnya efisien dan patuh terhadap standar yang berlaku. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM untuk mendukung ERP. Pelatihan SDM ini penting untuk membantu pengimplementasian sistem ERP dalam perusahaan. Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis, kepemimpinan dan keterampilan karyawan. Untuk tahapan pelatihan dalam ERP itu sendiri ada 3. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan pelatihan dan merancang modul itu sendiri. Kemudian tahap pelaksanaannya menggunakan metode seperti simulasi maupun praktik langsung. Yang terakhir, melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihannya dan apa dampaknya terhadap kinerja masing-masing karyawan. Pelatihan ERP memastikan karyawan memiliki keterampilan untuk menjalankan ERP dengan efektif, meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam penyampaian materi final proyek sistem informasi akuntansi dan sudah bekerja untuk mengerjakan proyek pada saat ini. Selanjutnya, kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Julisar selaku dosen yang telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata kami, dan juga ada kekurangan dalam pengerjaan proyek kami kali ini, dan kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.